Kita mulai. Terdengar Kak, terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini kita akan membahas teknis beberapa hal tentang karya, termasuk literasi digital di dalamnya, termasuk literasi secara umum, perbukuan, dan karya-karya yang memang dari peserta perlu membuat. Nah, jadi ada beberapa platform yang akan dikenalkan hari ini. Jadi yang pertama, kita membahas tentang book creator yang kemarin sudah dibahas juga secara singkat, jadi nanti bisa diulang lewat tutorial-tutorialnya. Lalu yang kedua, teknis pengajuan ESBN agar karyanya dapat kode khusus untuk ESBN di karyanya tersebut. Lalu yang ketiga tentang syarat-syarat atau requirement untuk mendapatkan ESBN. Jadi ada beberapa syarat yang akan disampaikan nanti tutorialnya. Jadi program ini secara murni sosial, artinya semua yang diajukan gratis untuk membuat karya-karyanya menjadi lebih bermakna dan bisa dipasarkan atau mempunyai nilai-nilai lebih dari karya yang dibuat, termasuk hasil artikel yang nanti dibuat. Jadi bisa dibuat buku atau kumpulan buku yang mana nanti setiap kelompok bisa membuatnya secara berkelompok atau secara individu tergantung dari jumlah tulisan nanti. Oke, langsung saja. Ada 3 yang tadi Mbak Tami sudah share link di samping di kolom chat. Ada 3 link, kita akan coba bedah satu persatu. Yang pertama book creator. Jadi book creator ini seperti penjelasan sebelumnya, semoga bisa dilihat ya. Seperti yang sudah dijelaskan di minggu lalu, bahwa book creator ini adalah jenis aplikasi yang bisa membuat jenis-jenis karya. Karya pertama karya tulis, jadi membuat tulisan atau membuat karya lainnya yang berkenaan dengan tulisan. Lalu yang kedua bisa membuat bahan ajar. Lalu yang ketiga bisa membuat portofolio. Dan bisa juga membuat untuk sarana mempresentasikan sesuatu. Jadi secara teknis pasti lama kalau kita bahas satu persatu. Untuk tutorialnya itu nanti kita kirimkan ke grup, bisa dicoba. Jadi intinya adalah ini kita sudah masuk di buku yang sudah dibuat. Jadi dia tersinkron dengan hampir banyak aplikasi lainnya seperti Canva dan lain-lain. Kita contoh, saya masuk ke sini. Saya masuk ke buku. Nah, cover ini dibuat dari Canva. Kita klik di sini, itu sebenarnya dari Canva. Canva yang mungkin kita terbiasa menggunakan Canva, lebih nyamannya itu adalah karena bisa digunakan Canva-nya di dalam layar ini. Oke. Jadi Canva ini sebenarnya adalah aplikasi yang untuk membuat poster atau desain dan bisa diintegrasikan. Ini saya coba masuk, belum bisa. Oh bisa. Oke, klik 2 kali di tempat di tulisan lambang edit, maka dia akan masuk ke Canva karena ini sudah saya setel duluan, Canva-nya ada di dalam. Jadi kalau nanti untuk mekanisme bagaimana supaya Canva-nya ada di dalam itu ada tutorialnya, nanti bisa dicek. Koneksi internet nih kayaknya. Oke, secara teknis itu yang jelas kita bisa menggunakan Canva, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain, termasuk media-media di dalamnya ini bisa diulik. Ya, ada gambar, ada kamera yang bisa kita gunakan, ada pen untuk mencoret atau menggambar, melukis, ada teks, ada rekaman. Nah, ini sudah saya hasilkan di sini. Sebenarnya ada langkah-langkahnya. Jadi untuk bikin teks seperti ini, nah ini ada hasilnya teksnya. Teksnya bisa diatur di bagian inspektor di sini untuk besar kecil, rata kiri, font dan ketebalan dan lain-lain. Lalu ada suara di sini. Suara ini diambil dari record di sini. Record suara kita untuk kita memberikan instruksi di dalam file. Lalu di sini ada thumbnail video. Thumbnail video ini muncul otomatis
karena kita menggunakan menu masuk ke media, menu Embed. Di menu Embed ini semua jenis video online itu thumbnailnya akan muncul. Misalnya pakai YouTube bisa, pakai stream bisa, lalu aplikasi lainnya lah yang kayak YouTube itu bisa thumbnailnya bisa muncul. Lalu di sini ada map itu juga bisa diakses di sini. Dan ini mapnya hidup, artinya kita bisa masuk ke dalam mapnya langsung di dalam layar ini. Nah, kita bisa langsung masuk, besar kecil dan lain-lain. Terintegrasi secara online. Itu ngambilnya di media, lalu di apps, lalu masuk ke Google Map. Maka akan muncul pilihan map, tinggal ditulis alamat dan lain-lain. Lalu di sini ada file. File ini jenis file apapun yang kita masukkan itu akan muncul thumbnail ekstensinya. Jadi kalau Word, ekstensi Word berarti seperti ini, ada gambar Word. Ekstensinya Excel berarti nanti logonya Excel. Nah, jadi file bisa, semua jenis file bisa, termasuk video pun kita bisa upload secara manual di dalam Book Creator. Lalu kita bisa mainkan pewarnaan dari layar utama, halamannya kita bisa pilih, nah, misalnya, dan lain-lain. Lalu ini kelebihannya adalah unlimited. Jadi kalau kita punya karya 100 lembar, 200 lembar, atau ribuan lembar itu bisa tanpa ada batasan. Jadi bisa ditambah-tambahkan halamannya. Oke, setelah misalnya Bapak Ibu jadi, karena ini materi Book Creator-nya itu tersendiri yang sudah kita bahas sebenarnya minggu lalu. Jadi ini nanti bisa diulik atau diulang kembali, diulas kembali di tutorial nanti kita sediakan. Intinya kalau memang sudah siap publish, siap dipublikasikan, nanti bisa klik di sini, klik di tanda play, lalu kita publish online. Setelah dipublish online, dapat linknya, nanti bisa diajukan ESBN. Untuk pengajuan ESBN, mungkin setelah ini kita akan membahas ESBN. Untuk Book Creator sendiri, ini aplikasi gratis yang bisa digunakan. Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh silahkan singkat aja, karena kita akan berlanjut ke ESBN. ESBN itu adalah Educational Serial Book Number, yang mana semua jenis buku atau karya pendidikan itu bisa mendapatkan nomor unik yang bisa dipasang di belakang buku. Contohnya nanti kita bisa carikan contohnya, misalnya dari, saya buka perpustakaan, di sini ada contoh mungkin beberapa guru yang sudah pernah publikasi. Di VE 6, kalau nggak salah sih VE 6, di sini ada beberapa guru yang sudah publikasi, coba kita cek. Nah, ini buku-buku yang sudah jadi, contoh dari beberapa guru yang sudah membuat buku ESBN. Nah, ini belum sih, belum dapat ESBN, belum diajukan. Oke, teknisnya itu sebenarnya kalau berkaitan dengan membuat. Jadi yang bisa dibuat di sini kalau buku artinya perlu mengikuti kaidah perbukuan, yaitu ada cover, ada lembar belakang cover, ada copyright, ada kata pengantar, ada daftar isi. Tapi kalau hanya jadi bahan ajar, artinya isinya hanya bahan ajar tertentu aja, langsung gitu kan. Atau kalau dijadikan portofolio aja, itu hanya kumpulan dari portofolio kita. Jadi tolong pastikan aja dulu apa yang akan dibuat. Kalau memang ingin membuat buku, berarti kaidah perbukuannya perlu diikuti. Nanti kalau sudah sesuai, akan bisa diajukan. Oke, untuk materi ini nanti bisa diulas kembali kalau Book Creator. Karena mungkin kita akan sedikit berlama-lama di ESBN. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang Book Creator, boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini udah ESBN-nya nih. Nomor ESBN-nya ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan open mic aja langsung, boleh. Nah, ini ESBN itu seperti ini. Kode di belakang buku. Ada di sini, muncul, tampil. Cover belakangnya. Oke, jadi persisnya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke ESBN dan pengajuan ESBN, termasuk syarat-syarat pengajuannya. Aman ya? Kayaknya nggak ada pertanyaan, karena saya nggak bisa ngelihat nih siapa aja yang raise hand.
Oke, nggak ada resen. Kita lanjut ke materi tentang pengajuan ESBN. Jadi setelah Bapak Ibu atau adik-adik sudah bikin karya, tulisan, artikel dan lain-lain, artikel dari magang HAM, artikel dari magang digital kompetensi, termasuk ILA nantinya. Cuma ILA kan belum, baru masih materi. Nanti akan ada kesempatan untuk membuat karyanya di dalam book creator dan kita akan publikasikan secara gratis, termasuk kalau mau diperjualbelikan pun silahkan. Secara mandiri ingin jadi penulis yang ingin karyanya diperjualbelikan, itu nanti kita bisa diskusikan. Oke, mungkin sekilas itu. Saya lanjut ke materi tentang ESBN. Jadi ESBN ini bisa dicek masuk ke ESBN stripinternational.com. Nah, di sini ada ESBN seperti ini. Jadi di sini ada jenis-jenis buku yang bisa di ESBN kan, di sini ada. Ini versi bahasa Inggris karena ini konsorsium antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia dan di Eropa. Jadi kita menggunakan versi bahasa Inggris. Tapi kita juga punya versi bahasa Indonesia yang ada disediakan di website VA. Jadi jenis yang bisa diajukan itu pertama adalah apapun jenis karya pendidikan seperti film pendidikan, media pendidikan, dan lagu-lagu bernuansa atau berisikan konten-konten pendidikan itu bisa diajukan ESBN dengan kode 0 nanti. Di belakang nomornya itu ujungnya 0. Lalu ada textbook, buku cetak, buku paket lah ya, itu kodenya nomor 1, enrichment book, buku pengayaan, buku referensi, LKS, buku laporan, modul, monograf, buku panduan, lalu buku terjemahan dari karya buku pendidikan. Nah, itu ada 10 totalnya, jenis-jenis buku pendidikan itu ada 10. Yang kita buat kodenya yaitu dari mulai 0 sampai 9. Jadi kode-kode ini sebenarnya adalah bentuk kode yang bisa ditemukan di dalam ESBN-nya. Jadi contohnya nanti akan ada seperti nomor seperti ini. Saya coba buka ESBN. Di layar kelihatan ya? Yang saya buka ESBN atau nggak kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan ya. Oke, kelihatan. Jadi ini ESBN ini kerjasama Ocean. Ocean itu organisasi yang ada di Eropa. Ocean, ESA juga sama Eropa. Lalu funded by European Union atau European Commission. Kita dapat fundingnya dari European Commission. Lalu Mata Garuda Kalbar, Ikatan Guru LPDP Nasional. Lalu penerbit PGRI, lalu Yuda English Gallery. Ini nama penerbit dan organisasi-organisasi yang membuat konsorsium program ini. Di programnya sudah dapat GS1 US, di sini nomor kodenya ini. Lalu untuk nomor tadi yang kita lihat ada 0, ada jenis buku pendidikannya itu bisa dari 0 sampai 9, itu bisa ditemukan di dalam ESBN-nya. Kalau 1 berarti tipe buku, jenis bukunya. Jadi 1 digit terakhir itu adalah jenis buku atau karya, jenis karya yang dibuat. Jadi sebenarnya gampang sekali mengenali. Pada saat kita melihat nomornya itu kita langsung tahu jenis bukunya apa. Oke, lalu kode-kode ini semuanya sudah dikodifikasi. Jadi 3 angka pertama itu kode negara, lalu kode bukunya, kode unik bukunya, lalu tahun terbitan. Nah, di sini semua ada penjelasannya. Lalu di sini ini kodenya kita pakai standar dari PBB namanya MP2. Namanya M49, kode statistik yang digunakan untuk standarisasi negara. Jadi teknisnya itu, lalu kelebihannya sebenarnya ini aja kelebihannya. Kalau ini kelebihannya yang mungkin bisa bisa diambil atau bisa dibuktikan gitu. Ada istilah ESBN checker, ini nggak bisa dibuka di sini. Nanti kita coba uji nanti setelah ini. Ini kebetulan nggak bisa dibuka di sini. Saya akan buka pakai browser lain. Jadi ESBN ini bisa mencek jenis buku tersebut jika sudah publikasi secara real time. Mungkin kita ambil kasus-kasus ya, misalnya kasus ISBN misalnya. ISBN yang ada di belakang buku. Itu bisa dicek hanya per negara aja. Kita nggak bisa mengecek buku-buku ISBN dari negara lain. Nah, itu kelemahan ISBN. Lalu kalau ISSN, jurnal itu
dia per periode nomornya itu sama. Satu penerbit itu punya nomor yang sama, beda ujungnya aja. Jadi kalau kalian lihat jurnal ya, adik-adik mahasiswa coba lihat jurnal ISSN itu semuanya nomornya sama. Mau terbitan tahunnya sebelumnya, tahun sesudahnya pasti sama. Karena dia diberikan satu nomor aja. Nah, itu perbedaannya. Kalau ISBN itu hanya bisa dicek per negara, sedangkan ESBN ini bisa dicek secara real time di negara manapun yang sudah diterbitkan ESBN. Nanti kita coba cek nanti seperti apa. Oke, teknisnya ini kalau bicara tentang informasi tentang ESBN di dunia internasional. Jadi ini web internasionalnya. Nah, ini bisa dicek di sini. Nanti kalau diklik nomornya kita tulis di search, itu akan muncul siapa penulisnya, penerbitnya siapa, link dari bukunya mana, bisa muncul tahunnya dan jenis dari buku pendidikannya. Jadi teknisnya itu, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut lagi ke versi bahasa Indonesia biar gampang untuk pengajuan. Jadi ini yang bisa mengajukannya itu sebenarnya hanya penerbit. Jadi secara individu itu nggak bisa mengajukan ESBN. Sama dengan ISBN, sama dengan ISSN. Secara mandiri nggak bisa. Yang bisa menerbitkan ISSN jurnal itu penerbit. Mau itu penerbit di kampus, yang penting dia memang penerbit, baru dia bisa menerbitkan atau diberikan nomor tertentu untuk dia terbitkan. Sama dengan ISBN yang kita lihat di buku-buku Gramedia itu semuanya pasti punya penerbit. Kalau tanpa penerbit, secara mandiri atau secara individual mengajukan buku itu nggak mungkin dapat ISBN atau ISSN atau ESBN. Itu nggak mungkin dikarenakan memang peruntukannya adalah untuk penerbit. Karena kebetulan VA juga penerbit, nanti semua karya dari adik-adik mahasiswa itu bisa kita terbitkan melalui penerbit kita secara gratis. Jadi intinya pemahamannya adalah ESBN ini diberikan untuk penerbit, untuk mereka menerbitkan buku. Seperti ISBN, seperti ISSN. Jadi nomor-nomor unik itu macam-macam. Ada ISBN, ESBN, ada ISSN, ada QRCBN, ada Google Key. Google Key itu adalah jenis buku yang dijual atau diperjualbelikan di Google Playbook. Jadi kalau pakai Android, cek di Google Playbook atau Google Play Store, itu buku-bukunya itu ada key namanya Google Key namanya. Kode unik untuk buku yang dijual di situ. Jadi kode-kode itu banyak soal buku. Salah satunya ESBN. Nah, tapi semuanya punya prinsip yang sama. Jadi Google Key atau misalnya ISBN, ESBN, ISSN, semuanya itu bisa dikeluarkan hanya ke penerbit, karena yang berhak menerbitkan buku itu sebenarnya adalah penerbit. Kita sebagai penulis hanya mengajukan tulisan itu ke penerbit yang menerbitkan. Seperti layaknya kita membuat kolom opini itu bisa diterbitkan di media cetak. Jadi kita nggak bisa menerbitkan, tapi yang menerbitkan nanti media cetak, walaupun itu tulisan kita. Jadi ini pemahaman tentang soal penulisan ini kayaknya jadi materi untuk semua magang, ya baik itu magang. Yang paling penting magang dari ILA, lalu peserta VIE perlu memahami tentang mekanisme penerbitan. Jadi semua karya tulis yang memang diterbitkan itu harus punya wadahnya, payungnya. Termasuk skripsi. Skripsi itu payungnya kampus. Kalau skripsi, disertasi, tesis itu kampus payungnya, nggak mandiri atau sendiri enggak. Lalu seperti portofolio guru dulu suruh buat misalnya seminar, jadi karya ilmiah yang diseminarkan, termasuk guru pun itu punya naungan penerbitannya. Ada yang dari sekolah naungannya, ada yang dari dinas pendidikan. Jadi secara mandiri belum ada mekanisme untuk menerbitkan sesuatu tanpa adanya naungan payung hukumnya lah. Jadi bisa itu penerbit, bisa itu kampus yang berperan sebagai penerbit juga, bisa sekolah atau yang lain-lain. Nah, itu yang perlu dikenali. Jadi prinsipnya adalah kita nggak bisa lepas dari namanya penerbit. Baik itu penerbit kampus namanya kampus press. Jadi kalau kampus itu biasanya pakai press. Misalnya UI ya, UI Press atau UGM Press dan lain-lain. Jadi memang penerbitan ini menjadi wajib jika seseorang ingin menerbitkan suatu karya. Nah, karya-karya
yang nanti dibuat, baik itu peserta VE7 yang saat ini sedang mengikuti pelatihan, baik itu magang HAM, semua magang, itu jika ingin menerbitkan suatu karya, mau nggak mau memang pakai penerbit. Nah, penerbit yang kita sediakan saat ini ada VE ada, Juda English Gallery yang punya saya pribadi juga ada, dan satu lagi PGRI Kalbar itu juga ada. Dan kita berikan aksesnya gratis untuk semuanya yang ingin menerbitkan buku. Jadi prinsipnya itu. Oke, untuk pengajuan syaratnya sekarang kita masuk. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke syarat untuk bisa mengajukan ESBN. Nah, ini saya coba share lagi. Semoga kelihatan di layar. Kalau nggak kelihatan tolong open mic sampaikan, jadi bisa diubah settingannya. Kelihatan nggak tulisan educational serial number di layar? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Oke, ini dari websitenya VE, masuk ke bagian ESBN. Ini versi bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Isinya kurang lebih sama dengan yang ESBN tadi, namun di sini ada form untuk pengisian jika ingin mengajukan ESBN. Jadi pertama kita tampilkan informasi umum tentang ESBN, bahwa ini program internasional dari konsorsium ESA Project tahun 2021 dengan ID projectnya itu 2021-048. Yang mana di sini berkolaborasi antara internasional, Ocean Network European, lalu ESA Project, lalu Indonesian Literacy, Mata Garuda Kalbar, Ikatan Guru, sama yang tadi persis sama. Oke, ini kita sudah masuk dapat standar yang sama dengan ISBN, yaitu sudah Oke, tadi putus sebentar ya. Apakah tersambung lagi saya nih? Apa belum? Tersambung, Kak. Oh, oke, tersambung. Oke. Oke, jadi kita terdaftar atau sudah terdaftar di GS1 US, yaitu lembaga internasional yang mengurusi masalah barcode. Jadi seluruh barcode di muka bumi ini itu sebenarnya adalah lisensi dari GS1 US. Nah, boleh dicek barcode yang ada di Ciki atau di snack-snack yang kita lihat atau di semua produk-produk rumahan, itu semuanya barcode-nya sudah terdaftar. Jadi dia punya cabang di Indonesia namanya GS1 US Indonesia juga ada. Nah, kita terdaftar di GS1 US, yang semua barcode itu yang terdaftar di GS1 US itu cuma 3. ISBN, ISSN, dan kita ESBN. Sedangkan QRCBN itu belum, Google Key juga belum, jadi baru kita, baru ISBN, lalu ESBN dan ISSN. Jadi kita sudah terstandar, bisa dicek di sini ada linknya, di sini ada linknya, bisa diklik kalau mau lihat tentang status pendaftaran ESBN di GS1 US Amerika Serikat. Oke, di sini menerangkan bahwa produk kita itu adalah penomoran. Lalu di sini ada untuk pengecekan. Nah, ini nomornya, penjelasannya. Nah, bedanya mungkin yang perlu dijelaskan adalah kita menggunakan bingkai. ESBN ini menggunakan bingkai. Jadi tidak barcode aja biasa. Jadi ini juga perlu disampaikan ke yang sudah terlanjur mendapatkan ESBN, juga perlu memperbaruinya. Jadi ada bingkai yang di dalamnya ini nanti akan dipasang barcode dari ESBN kita. Nah, untuk bingkai ini kita sediakan dengan berbagai macam warna, tinggal di-download aja nih. Tergantung dari cover belakang bukunya. Disesuaikan aja warna yang disuka. Artinya warna yang cocok dengan cover belakangnya. Bisa warna putih, warna hijau, biru, orange, merah, dan lain-lain. Di sini tinggal di-download. Nanti akan keluar seperti ini, bingkainya seperti ini.
dengan bingkai ini menjadi keunikan untuk membedakan dengan ISBN sebenarnya. Oke, ada bingkai seperti ini. Nanti kalau sudah dapat barcode-nya diletakkan di sini. Nah, itu teknisnya. Nah, barcode-nya itu di sini ada penjelasan. Nah, ini versi bahasa Indonesianya sudah dijelaskan jenis-jenis apa aja yang bisa dibuat. Penjelasannya ada di sini. Wah, untuk pengajuan kita ada form di sini untuk mengajukan. Ini hanya dari versi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia hanya bisa mengajukan lewat sini. Penerbitnya menuliskan di sini gitu. Jadi penerbit yang menuliskan, bukan penulisnya. Tapi nanti peserta magang dan PE7 langsung aja ke sini karena kita nanti yang akan meneruskan lewat penerbit kita. Nanti tuliskan aja judul bukunya, nama penulisnya, kalau lebih dari 1 orang berarti tambah koma, tambahkan tanda koma. Lalu hipnosis, jenis bukunya tinggal dipilih mau jenis buku yang dibuat itu apa, nah, tinggal dipilih. Lalu emailnya, tahun terbitnya kapan, jumlah lembarannya berapa, kategorinya apa, fiksi atau non fiksi. Lalu link dari buku tersebut untuk bisa diakses. Lalu nama penerbit yang diajukan, yang dipakai gitu kan, yang dipakai penerbitnya apa. Kalau penerbitnya belum kerjasama, silahkan lakukan kerjasama dengan kita dan ini gratis. Menjadi mitra pun gratis. Oke, lalu pilih negaranya di sini. Oke, lalu kirim. Nanti akan dikeluarkan ISBN-nya. Jadi lakukan submit pengiriman. Mungkin paling lama 2 hari atau 3 hari itu akan dikeluarkan barcode-nya. Karena mau dicek dulu. Mau dicek apakah bukunya sesuai atau enggak. Apakah bukunya mengikuti norma-norma yang ada atau apa namanya istilahnya itu. Format. Mengikuti format atau enggak gitu kan. Setelah dapat nomor, nanti keluar di sini. Kita bisa cek. Nah, ini buku-buku dan penerbit yang sudah mengajukan ke kita. Di sini buku saya dari penerbit saya Yuda Ignas Gallery, dari lembaga riset Maroso ini di daerah Sulawesi. Lalu dari Dinas Pendidikan Kayung Utara juga sudah kerjasama sama kita. Jadi buku-buku gurunya itu ngajuin ke kita. Nah, jadi buku yang nanti muncul setelah diajukan nanti akan muncul di sini nomornya. Kita tinggal scroll aja ke bawah. Nah, bukunya nanti akan muncul di sini. Nah, nomornya. Kalau ada masalah nanti kita tuliskan di sini. Oh, masalahnya ini tolong revisi misalnya. Nah, setelah karya kita muncul di layar ini, kita tinggal copy. Tinggal di copy di layar. Lalu kita buat mengenerate barcode-nya. Kita generate. Baru kita download. Hasil download-nya itu seperti ini. Semoga kelihatan sih. Kelihatan nggak? Oke, saya share ulang lah. Agar kelihatan hasil dari generate barusan. Hasilnya akan muncul seperti ini. Muncul nggak? Kelihatan nggak? Ada barcode. Muncul, Pak. Muncul, Oke. Kak. Muncul, Kak. Nah, muncul barcode-nya Muncul, Kak. ini. Jadi muncul barcode-nya ini adalah ketika kita mengenerate. Sebenarnya kalau kita generate kodenya sembarangan, nomornya sembarangan pun bisa. Cuma masalahnya adalah nggak bisa terdeteksi bahwa buku itu benar atau enggak. Tapi kalau kita membuat barcode ini berdasarkan nomor yang sudah dikeluarkan, maka itu langsung teruji dan langsung bisa dicek secara real time. Jadi nomor ini bisa dicek secara real time. Kita coba cek secara real time. Saya coba buka aplikasi. Oke, saya coba cek secara real time ya. Nomornya ini kita cek. Jadi nggak bisa sembarangan, walaupun nanti barcode-nya jadi, tapi kalau kita buat sembarangan maka nggak bisa dicek. Oke, di sini ada ISBN. Nah, ini kita masuk ke SBN Checker tadi untuk mengecek. Karena kode tadi sudah diklik, sudah di copy, jadi saya tinggal pastekan aja, tinggal dipastekan aja. Oke, di sini muncul kan di sini, baru klik di sini. Jadi siapapun bisa cek. Nah, kita klik search, maka nomor yang memang sudah kita keluarkan tadi langsung muncul.
nomor ISBN-nya, judulnya apa, dari apa namanya nih, dari penerbit apa, siapa penulisnya, jenis bukunya apa, diterbitkan tahun kapan, dan negara mana. Langsung kelihatan. Dan ini real time, dari negara manapun kita bisa cek di sini. Karena kita sudah kerjasama dengan beberapa negara, itu Belgia udah, Jerman udah, maka penerbit di sana jika menerbitkan buku pun udah langsung bisa kita cek secara real time, detik itu juga. Begitu bukunya langsung dapat nomor, maka nomor itu bisa di generate. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita nomornya kita buat-buat sendiri, lalu kita generate jadi barcode, tapi pada saat dicek itu nggak ada kalau kita bikin sembarangan. Jadi memang bikinnya itu sesuai dengan apa yang sudah kita buat. Nah, di sini sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh kita. Jika sudah keluar nomor ISBN-nya, itu tinggal di-generate aja di sini. Nah, ini nanti kalau di-download keluarnya bagus nih, ada tulisan Educational Serial Book Number di atasnya. Lalu tinggal tempelkan di sini. Jadi kita perlu download bingkainya, baru tempelkan. Jadi bingkainya akan ada di luar dari barcode tersebut. Nah, jadi wajib ada bingkai untuk ditempelkan di bukunya. Setelah dua-duanya udah ditempel, udah ada barcode-nya di sini, baru ditempelkan di belakang buku. Nah, ini teknisnya ya, teknis untuk mengajukan ISBN, tapi memang belum bisa untuk orang luar. Belum bisa ke orang luar selain peserta magang dan peserta VE 7. Karena penerbitnya itu harus penerbit yang sudah jadi mitra. Yang sudah jadi mitra itu kurang lebih 18 penerbit di Indonesia. Jadi kalau sudah jadi mitra, nanti si penerbit yang mengajukan, bukan kita. Tapi kalau khusus dari program kita ini, silakan ajukan aja, pakai penerbit saya boleh, pakai penerbit VE boleh, baru diajukan di sini, langsung tulis sendiri secara mandiri. Tapi memang ini yang kita bolehkan hanya yang peserta magang dan peserta VE 7, karena yang lainnya itu lewat penerbit masing-masing, lewat penerbit yang lain. Di seluruh Indonesia itu banyak penerbit. Ajukan ke penerbitnya, nanti penerbitnya mengajukan mitra dengan kita, baru nanti mereka bisa mengisi di sini. Kalau mereka ngisi tanpa menjadi mitra, itu nanti kita gagalkan. Kita nggak keluarkan ISBN-nya. Nanti akan ada keterangan, di sini ada keterangan nih. Penerbit belum menjadi mitra. Nih, daftar menjadi mitra. Kita nggak keluarkan nomornya. Jadi untuk buku pengantar manajemen dari nama penerbitnya itu Willis, itu belum kita keluarkan ISBN-nya karena Willis Publisher ini belum mengajukan mitra ke kita. Dan untuk jadi mitra itu gratis, karena ini murni program sosial. Oke, singkatnya itu untuk pengajuan ISBN silahkan tanyakan, karena nanti kalian secara mandiri, termasuk Bapak Ibu peserta VE 7, beberapa dosen yang membuat buku dan guru juga membuat buku ini adalah mengajukannya secara mandiri. Oleh karena itu, karena mandiri, saatnya untuk hari ini menanyakan lebih detail agar nanti tidak ada kendala pada saat proses ISBN-nya. Mungkin singkatnya itu dari saya kembalikan ke peserta yang ingin bertanya. Oke, Amanda Sakinah, silakan langsung open mic, silakan tanya. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Saya Amanda Sakinah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mau izin bertanya Kak, terkait untuk penugasan pembuatan buku, apakah nanti dibebaskan untuk membuatnya gitu? Terus jenisnya itu apakah nanti disesuaikan atau dari kitanya masing-masing gitu Kak? Kasih Kak. Oke, kalau yang magang ILA kan karena belum. Nanti akan ada pembahasan lebih detail. Tapi yang jelas pasti berkenaan dengan literasi. Apapun itu, kalau memang berkenaan sama literasi, nanti kita bisa masukkan sebagai karya pengayaan, buku pengayaan, atau buku referensi. Jadi buku pendidikan yang jelas. Kalau itu nanti soal detail ya, bagaimana prosesnya, apakah berkolaborasi bikin bukunya, apakah perorangan, itu nanti sepertinya perlu ada pembahasan lebih jauh. Karena bikin buku itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jadi sepertinya nggak perlu dibuat secara mandiri. Jadi buatnya per kelompok aja. Jadi per kelompok itu artinya mungkin temanya sama, tapi nanti bagi tugas, ada yang ini halaman 1, ini halaman 2, sampai terkumpul semua menjadi satu buku. Karena kalau satu orang dibebankan untuk buat buku itu berat.
Jadi kalau saran kakak nanti mungkin sama Kak Tami, admin, itu kakak minta per grup aja, per kelompok aja bikin karyanya. Dan karya itu nanti bagian dari hasil magang kalian. Singkatnya itu ya, Sakinah, semoga terjawab. Baik, Kak. Terus ada pertanyaan lagi, Kak. Gimana? Mana, Amanda? Oke, Amanda sepertinya Kak, suara saya terdengar gak, Kak? barusan terdengar. Tadi sempat hilang. Gimana? Ini, Kak, waktu kemarin tuh saya coba Kak pakai akun untuk membuat buku, namanya Bookstore itu ya, Kak. Terus saya cobain masuk menggunakan akun Teams, itu nggak masuk, Kak. Kenapa ya kayak kendalanya kayak gitu ya, Kak? Apakah ada alternatif? Pasti masuk. Kakak pastikan pasti masuk. Jadi nanti kalau memang kesulitan kendalanya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Yang jelas pastikan masuk melalui jalur teacher, jalur guru. Jadi bukan student ya, jalur guru. Nanti baru kakak akan sampaikan. Untuk ESBN ini berbayarkah? Ini siapa yang ngomong? Muhammad Adityo. Enggak, ESBN ini gratis semuanya. Jadi program yang kakak sampaikan hari ini dari buat akun, book creator, sampai jadi buku, sampai diterbitkan semuanya gratis. Adityo. Semoga menjawab Adityo ya. Oke, Leonardus Indra Sanjaya ingin tanya sekali. Masih online di apakah dapat diakses oleh umum? Enggak, itu tergantung. Pada saat publikasi di book creatornya misalnya, itu bisa diatur apakah ingin dipublikasikan artinya semua orang bisa lihat atau hanya orang yang memang kita inginkan aja, yaitu melalui link. Jadi nggak mesti otomatis dia menjadi publik. Mungkin itu jawabannya untuk Leonardus. Zalfa Siva, Kak izin tanya ISBN sama atau beda? Sebenarnya prinsipnya sama, tapi beda peruntukan. Kalau ISBN itu diperuntukkan untuk semua jenis buku. Buku apapun itu ISBN. Tapi kalau kita itu buku khusus buku pendidikan. Mungkin perbedaan secara singkat itu, walaupun perbedaan lainnya itu ada. Ada lagi yang lain pertanyaan? Khususnya yang memang berkenaan dengan membuat karya. Oke, Fiska, silakan Fiska. Oke Pak, izin bertanya, kalau untuk meng-ISBN-kan ini, kalau kita udah selesai magang gitu, apakah kita masih bisa mengajukan atau dalam waktu selama kita magang aja, Pak? Masih bisa, tapi coba ajukan lewat penerbit lain. Karena kalau penerbit kita sebenarnya itu pengajuannya itu per event. Jadi kita bikin event ada VE 7, VE 8, VE 9 gitu kan. Kita punya kegiatan short namanya short workshop gitulah ya. Short workshop, kita punya workshop yang mana workshop itu gratis kita adakan dan hasilnya itu di ESBN kan. Jadi biasanya memang per event. Kalau non event kayaknya bukan belum bisa aja sih, cuma timnya aja kita belum ada untuk menghandle di luar dari kegiatan-kegiatan. Ini tuh jawabannya. Intinya sebenarnya bisa, tapi karena kita lebih sering sibuk di dalam melatih orang, melatih guru, melatih dosen, itu kadang-kadang kita buat layanan ESBN-nya itu dari penerbit kita itu secara terstruktur. Tapi kalau penerbit lain itu kapan aja boleh. Jadi asal penerbitnya itu jadi mitra kita, kapan aja dia minta ESBN kita kasih. Mungkin itu bisa jawabannya. Baik Kak. Oke, Anissa, Amalia, Susanto, silakan. Izin bertanya Kak, untuk pembuatan buku ini dari artikel ilmiah yang kita buat atau beda lagi ya Kak? Bebas. Jadi tema untuk membuat bukunya itu sebenarnya bebas. Nah, untuk peserta magang itu punya ragam jenis penulisan, nanti dijelaskan. Ada menulis majalah, nanti kita berikan link majalahnya. Majalahnya itu juga bukan majalah biasa, tapi ber-ISSN, jadi punya standar internasional. Jadi kalau kalian bikin tulisan, nanti kita terbitkan di majalah kita, VE, ber-ISSN.
Itu bisa nanti. Itu ada materinya nanti, materi yang berbeda. Kalau yang sekarang ini memang khusus konten tentang pendidikan, termasuk channel-channel YouTube. Jadi kalau punya channel YouTube, channel pendidikan, itu bisa ajukan. Kalau khusus channel YouTube itu tanpa perlu penerbit. Hanya nama channelnya aja, tanpa perlu punya mitra penerbit, secara mandiri boleh ajukan SBN. Khusus ya, tapi itu khusus untuk konten-konten kreator yang bergerak di bidang pendidikan, itu kita berikan legitimasi bahwa karyanya itu adalah karya pendidikan, walaupun dia bukan penerbit. Nah, tapi kalau karya lain seperti buku itu memang perlu ada penerbit. Oke, mungkin itu Anissa ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, Sofi Putri Pratama. Oke, pertanyaannya Kak, izin bertanya apa? Berarti yang magang ILA belum ada tugas. Oke, sebenarnya belum, tapi materi ini menjadi penting karena kalian bersiap-siap untuk buat karya melalui book creator tadi. Makanya perlu memahami tentang aplikasi book creator tadi, lalu memahami juga bagaimana mengajukan ESBN. Materinya masih materi. Mulai minggu depan, Sofi akan mulai ada beberapa proyek. Mungkin itu Sofi. Semoga menjawab. Ada lagi yang lain? Mungkin Bapak Ibu yang di VA 7 yang ingin menanyakan terkait dengan ESBN, silahkan. Kak, menanyakan dan kelompok apakah mengharuskan ESBN atau ESBN. Ya minimal, jadi boleh mengajukan ISBN nanti atau tapi ISSN itu beda. Jadi ISSN itu untuk karya ilmiah atau majalah media cetak itu ISSN. Tapi kalau buku itu ISBN atau ESBN. Jadi beda ya antara ISBN sama ISSN. ISSN itu jurnal, majalah pendidikan, tabloid, media cetak itu masuk ke ISSN. Semoga menjawab. Siapa nih? Zalfa. Ada lagi yang lain? Silakan. Yang tunjuk tangan saya belum lihat namanya. Nadia, silakan Nadia. Untuk ESBN saya udah paham Kak. Kak cuman mau nanya, deadline tugasnya kapan? Ini magang yang mana dulu nih Kak? Magang apanya? Karena dia ini dari mana? Magang atau dari VA 7 atau dari? Saya ngajar di SMK Negeri 8 Pontianak Utara. Hanya mulai tanggal 6 sampai tanggal 18 saya magang ke Bandung. Oh, magang di Bandung. Oke, berarti Ibu peserta VA 7 ya, Bu? Iya. Saya juga pernah ikut dulu, tapi buku digital. Berarti Ibu VA 2 dulu. Iya, pernah buku digital. Iya, 2. Kalau untuk deadline, Bu, dari VA 7 itu kita kembalikan kepada guru, intinya nanti pesertanya itu hasil akhirnya buku. Kalau untuk selesainya kapan, kalau dari jadwal itu Desember paling mentok. Tapi kalau Ibu pun ternyata lewat nggak apa-apa. Intinya sepanjang Ibu ikut program VA 7 itu, karyanya nanti diterbitkan nanti pun itu tinggal ajukan dengan mekanisme tadi, ajukan draft form-nya, tulis nama penerbitnya, akan kita keluarkan nomornya. Jadi kalau peserta tidak ada batasan waktu sih Bu sebenarnya. Saya udah ada 3 malah. Siap. Lengkap dengan ilustratornya. Jadi tinggal direvisi, masukkan ke book creator. Ini tadi ini kita mau pakai book creator atau pakai file Word, tinggal kirim gitu untuk diterbitkan. Oke. Nah, itu. Boleh pakai Word pun boleh Bu sebenarnya. Ini hanya untuk alternatif kalau memang ternyata bukunya ingin lebih interaktif. Tapi intinya pakai Word pun oke. Intinya Ibu menciptakan suatu karya pendidikan. Itu Bu. Jadi nggak wajib menggunakan book creator. Oke. Terima kasih infonya. Ini lagi satu. Maaf. Terkait dengan PMM, berarti kegiatan kita ini terhitung berapa bulan itu? 12 harusnya sih. 12 atau 36 ya. Nanti perlu dicek sih Bu. Tapi yang jelas karena
kita panjang berbulan-bulan ya, dia masuk poin yang lumayan tinggi sih. Nanti boleh admin share ke grup tentang poin-poin PMM-nya di portal Merdeka Mengajar itu poinnya masuk ke berapa. Kalau hitungan kotor sih harusnya ini lebih dari 12 poin. Tiga minggu, tiga bulan sampai 6 bulan itu 128 poin. Nah, boleh diajukan Bu berarti. Nanti saya nggak hafal sih Bu, tapi nanti admin insya Allah akan menampilkan linknya. Nanti kita cek kalau memang durasinya mencapai angka tersebut, berarti kita bisa ajukan ke angka tersebut. Oke, terima kasih. Oke Bu, alhamdulillah kalau sampai 128 poin. Seperti yang kemarin, yang PA berapa? PA yang 2 atau 3 Bu ya? Enggak, 6 kah atau berapa kemarin? Oh yang 6, ya yang 6 kan buku juga. Iya, saya tak selesai. Tapi yang penting sekarang kan ada 3 karya, itu 3-3-nya boleh diajukan. Iya, oke, yuk, makasih. Sama-sama. Ada yang lain? Bapak Ibu dosen, guru, atau adik-adik mahasiswa, silakan. Oke, kalau nggak ada, artinya tidak ada kesulitan dalam pengajuan ESBN. Benar? Kira-kira? Atau masih bingung pengajuannya seperti apa, bagaimana nempelkan, bagaimana letaknya, atau gimana? Atau termasuk format bukunya harusnya di buku itu memenuhi kaidah perbukuan itu gimana? Itu juga boleh ditanyakan sekarang. Oke, Salwa, silakan Salwa. Baik, Kak. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Tawar Masabila dan izin bertanya, Kak, berkaitan tadi ya. Kan saya tadi untuk format penguploadannya misalnya kan tadi bisa pakai Canva ya untuk misalnya nanti edit bukunya. Terus kemudian nantinya kalau misalnya sudah terbentuk di Canva itu misalnya untuk upload di ISBN-nya itu bebas ya formatnya berkaitan dengan halaman dan lain-lain gitu. Oke, mungkin ada beberapa bagian yang perlu diulang. Jadi intinya adalah format bukunya atau format buku atau format pengajuan ISBN-nya. Format bukunya, misalnya harus yang diupload itu berbentuk PDF atau misalnya atau kan kalau misalnya ilustrasi itu perlu animasi kan gitu. Atau seperti apa, Kak? Oke, sebenarnya pengajuannya bebas, intinya bebas. Bebas itu artinya di dalamnya mau formatnya PDF, mau yang dikirimkan formatnya EPUB. Nah, kalau book creator itu setelah diekspor itu dia punya versi EPUB. EPUB itu lebih interaktif lah. Jadi semua multimedia di dalamnya itu hidup. Sedangkan kalau PDF itu kan berarti dia teks mati, hanya bisa link-link lah, gambar bisa juga. Tapi kalau video kan nggak bisa disetel di dalam PDF. Jadi intinya kalau PDF pun boleh, format apapun boleh. Intinya buku tersebut mengandung syarat ketentuan berlaku, yaitu punya cover bukunya, punya copyright, lembar copyright, punya kata pengantar, punya cover belakang, punya daftar isi. Intinya itu sebenarnya untuk jenis ekstensi filenya itu bebas. Kita bebaskan. Yang jelas yang dipertimbangkan itu apakah karya kita itu banyak mengandung media-media interaktif? Jika iya berarti pilihannya EPUB. EPUB itu adalah keluaran dari book creator atau aplikasi lain lah. Kurang lebih sama. Kalau pakai Mac ada namanya iBook. Nah, itu sama. Aplikasi bawaan di Mac itu namanya iBook, itu bisa juga dibuat di situ. Dan dipastikan pada saat diekspor pasti keluar juga EPUB. Karena EPUB ini bentuk elektronik buku itu ada 2 sebenarnya, ada PDF, ada EPUB. Kalau PDF itu sangat lazim lah kita lihat, tapi tidak interaktif. Sedangkan EPUB ini interaktif. Jadi perbedaannya cuma di situ. Soal bagaimana apakah adakah keharusan menggunakan format tertentu, itu nggak ada. Yang jelas sepanjang mengikuti kaidah perbukuan itu kita terima. Mungkin itu sama. Baik, Kak, sebelumnya terima kasih untuk berkaitan sama tadi
tadi ya, kan kita sebagai peserta magang, sebagai tugas wajibnya itu kan harus ngirim hasil per kelompok ya. Nah, kalau untuk yang kiriman karya misalnya mandiri itu ada batasnya nggak Kak? Seperti pertanyaan Kak Irfan. Sebenarnya nggak ada batasan. Intinya gini, sepanjang menghasilkan suatu buku yang ingin diterbitkan itu minimal 25 lembar, artinya 50 halaman ya, 25 lembar, artinya itu sudah bisa diterbitkan. Baik itu secara mandiri atau kelompok. Tapi agak naif kalau misalnya tiap peserta itu diwajibkan menerbitkan satu buku misalnya, itu kan kasihan, belum tentu berhasil dengan caranya, belum tentu efektif. Jadi untuk supaya efektif bisa dibuat berkolaborasi, satu kelompok saat menghasilkan satu buku misalnya dari HAM tadi. Jadi kalian kan kebetulan bikin artikel, kalau nggak salah, kalau yang magang HAM itu kan bikin artikel tentang HAM, kekerasan anak, itu kan dibuat. Artikel itulah nanti dipublikasikan di dalam suatu karya, baik itu karyanya lewat PDF atau lewat Word, itu bebas. Intinya karya itu bisa berkelompok atau mandiri. Kalau dirasa sanggup mandiri karena pengen nama penulisnya namanya muncul satu, yaitu nama kalian, boleh, silakan. Kalau ingin gabungan, artinya nama penulisnya akan banyak, itu juga dipersilahkan. Intinya sesuai kemampuan atau kesanggupan kalian aja. Mungkin itu salah. Pak, terima kasih sudah terjawab. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Intinya dari VA kami inginnya tuh semua peserta, baik itu peserta pelatihan VA 7, peserta magang HAM, peserta magang digital kompetensi dan ILA, itu punya kemudahan akses untuk bisa menerbitkan suatu karya. Karyanya pun bisa dihakikan, bebas mau dihakikan atau enggak. Kalau karya buku ini itu bebas. Yang jelas dengan bermodalkan ESBN, karyanya bisa dihakikan. Itu untuk karya kalian masing-masing. Dan yang wajib dihakikan itu kemarin itu rekomendasinya adalah laporan magang. Jadi kalau buku ini nggak wajib, terserah kalian mau atau enggaknya. Yang jelas ini menjadi bagian dari hasil magang kalian, yaitu kalian menciptakan suatu karya besar. Mungkin itu dari kakak. Ada lagi yang lain ya pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kakak berasumsi bahwa untuk memahami tentang penulisan ini sudah bisa didapat, sudah bisa dipahami, dan kalau sudah ada karyanya di tangan, sudah jadi maksudnya, bisa dipublikasikan. Dan ini semuanya gratis, jadi tidak ada pembiayaan atau apapun, nggak ada. Dari pembuatan akun book creatornya, kalian juga diberikan akses gratis, menerbitkannya lewat penerbit kita itu kita gratiskan, sampai diterbitkan lewat ESBN-nya pun kita gratiskan. Intinya tidak dibebankan oleh yang lain, pembiayaan atau yang lain. Karena ini sekali lagi ESBN yang kita buat ini merupakan program sosial, tidak dipungut biaya siapapun. Jadi di luar dari kalian pun bisa. Misalnya ternyata kalian punya teman penerbit di wilayah kalian, di daerah kalian, itu boleh diajukan untuk menjadi mitra. Dan itu juga gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Intinya ini produk bagian dari kontribusi kita ke dunia pendidikan di Indonesia. Oke, pertanyaannya izin tanya, jika ISBN hasil bukunya berkelompok nanti haki itu bagaimana? Ya bisa dihakikan kalau memang mau. Intinya untuk haki di buku, karya buku yang kita bahas ini itu nggak wajib. Terserah mau iya atau enggak. Kalau dosen sih pastinya pakai, karena dosen itu kalau bikin buku dia menghakikan karya poin kum untuk kredit kepangkatan dosen itu lebih tinggi kalau pakai haki. Tapi kalau mahasiswa kan enggak, kecuali laporan. Kalau laporan itu memang kita kadang-kadang menjadi perlu sekali, karena itu laporan kita ke Kemdikbud kan, itu beda dengan tulisan yang kalian buat ini, yaitu artikel ini beda. Ini benar-benar kita berikan aksesnya, akses ini untuk kalian sebagai peserta magang mempunyai karya dari keikutsertaan magang. Karyanya inilah yang perlu kalian pikirkan, mau bikinnya per kelompok atau secara mandiri, tergantung dari kemampuan diri untuk membuat karya. Kalau memang merasa mampu bikin sendiri satu buku, ya silakan. Kalau enggak pun bikin per kelompok, berkolaborasi.
Wika, tapi mampu hanya mengirimkan artikel ilmiah, bukan sebuah buku yang lengkap dengan cover. Itu jadi tugas divisi atau itu gampang kalau soal cover. Intinya karya kalian yang saat ini untuk magang HAM ya, ini beda dengan magang yang lain ya. Kita fokus dulu nih, pertanyaan Wika ini fokus ke pertanyaan magang HAM. Untuk magang HAM karena sudah ada penjelasan tiap kelompok kemarin mengirimkan tiap kelompok, ya kalau misalnya tiap kelompok itu mengirimkan artikelnya, itu nanti artikelnya aja dikumpulkan jadi satu dengan ilustrasi atau apapun bebas. Nanti bagian bikin cover atau yang lain itu diserahkan ke penerbit, gampang. Nanti kita bikinkan covernya, lalu kita terbitkan dengan nama kalian masing-masing, dengan nama kalian di dalam buku tersebut menjadi karya kalian. Jadi pertanyaan Wika ini mungkin tersendiri ya, khusus untuk magang HAM. Mungkin itu Wika. Jadi kalian tidak dibebankan bikin cover dan lain, itu gampang. Kalian kirimkan aja artikel yang sudah tadi ke Daniel, divisi kurikulum kan Daniel. Lalu Daniel yang nanti kirim ke kita yang susun itu menjadi sebuah buku. Jadi tidak dibebankan lagi masalah artikel yang kalian buat. Tapi ini nilai tambah aja kalau ternyata kalian bikin produk lain lagi untuk nilai tambah. Terus ada himbauan lebih lanjut tentang pembuatan karya ini dan magang ILA mungkin nanti akan ada penjelasan lebih rinci tentang karyanya. Jadi memang materi ini sebenarnya ada yang dikhususkan untuk magang tertentu, ada yang mungkin sebagai sunnah untuk magang-magang yang lain seperti magang. Mungkin itu dari kakak Wika. Ada pertanyaan lagi Wika? Tidak ada, Kak. Atau sudah jelas Wika? Sudah jelas, Kak. Oke, ada lagi yang lain yang ingin mengkonfirmasi ulang beberapa hal misalnya, silakan. Oke, sepertinya clear ya semua, alhamdulillah. Jadi intinya adalah penyampaian ini adalah untuk menambah atau ya menjadi nilai tambah
bagi peserta yang ingin punya karya, kita sediakan fasilitasnya, kita sediakan gratis. Bagi yang memang betul-betul ingin punya karya lebih dari magang ini, silakan. Tapi kalau untuk magang HAM memang ini menjadi sunnah, jadi tambahan nilai tambah. Tapi kalau untuk magang yang lain, digital kompetensi dan magang hilang, magang dikasih ya, ini wajib. Nanti akan ada imbauan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan yang harusnya nanti akan ada di hari Minggu. Itu nanti pertemuan untuk magang kompetensi dan magang hilang. Oke, singkatnya itu, silakan kalau ada konfirmasi atau pertanyaan yang ditanyakan silakan. Kalau tidak berarti kita sudahi pertemuan malam hari ini. Mungkin khususnya ketua kelompok yang ingin mengkonfirmasi ulang, menanyakan ulang itu dipersilahkan karena nanti tugasnya menjelaskan ulang kepada peserta yang mungkin ada kendala. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, berarti boleh kita tutup. Saya izin menutup recordingnya dulu.